Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Prodi Teknik Listrik kelas 3B ingin menjelaskan tentang flip-flop dan register. Nah, sebelumnya kami di sini akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bolong dan rekan saya itu Aiwa. Nah, di sini saksikan video penjelasan dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk rangkaian flip-flop. Nah, sebelum masuk ke rangkaian flip-flopnya, saya akan menjelaskan untuk flip-flop sendiri. Nah, untuk sejarah flip-flop. Flip-flop itu elektronika yang pertama kali ditemukan oleh dua orang ahli fisika Inggris, William Edges dan F.W. Jordan pada tahun 1918. Ini merupakan dasar dari penyimpan data memori pada komputer maupun smartphone. Flip-flop juga dapat digunakan sebagai penghitung detak dan sebagai penyinchronisasian input sinyal waktu variabel untuk beberapa sinyal waktu referensi. Itu untuk sejarahnya. Nah, kita masuk untuk pengertian flip-flop. Oke, flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Nah, flip-flop juga mempunyai dua output keluaran, yang salah satu outputnya merupakan komplement output. Nah, jadi untuk flip-flop itu mempunyai dua output keluaran yang dinamakan key dan key action. Nah, nanti bisa dilihat di rangkaiannya. Nah, untuk flip-flop sendiri itu ada 6. Jadi yang pertama itu ada SR flip-flop, yang kedua ada CSR flip-flop, yang ketiga ada D flip-flop atau data flip-flop, keempat ada JK flip-flop, kelima ada toggle flip-flop, dan keenam itu ada master slave flip-flop. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiga rangkaian karena tiga rangkaian yang saya akan jelaskan nantinya. Nah, pertama itu ada SR flip-flop. Nah, SR flip-flop itu adalah kependekan dari set reset flip-flop. Nah, jadi untuk set reset flip-flop ini, ketika keadaan high atau logika 1 pada output key dipicu oleh sinyal set, kondisi ini berlangsung sampai dengan adanya sinyal reset low atau logika. Pada input reset, rangkaian SR flip-flop dapat diimplementasikan sebagai palang latches, gerbang NAND atau gerbang NOR. Nah, untuk rangkaian SR flip-flop ini bisa dirangkai dengan gerbang logika NAND atau gerbang logika NOR. Nah, ini untuk rangkaiannya. Nah, untuk tabel kebenarannya ini bisa jelaskan sedikit. Nah, ini nanti ada outputnya S dan R. Nah, ketika S dan R 0 itu key dan key actionnya itu satu-satu. Key sama dengan satu keterangannya itu terlarang. Nah, ketika S-nya 0 dan R-nya 1, outputnya itu 10. Ketika masukannya 11, outputnya 10. Ketika masukannya 00, outputnya 11. Ketika masukannya 10, outputnya 01. Ketika 11, outputnya 01. Nah, itu untuk SR. Masuk ke rangkaian kedua, itu CSR flip-flop. Nah, untuk CSR flip-flop ini itu adalah kombinasi dari rangkaian SR flip-flop tadi. Akan tetapi di sini hanya penambahan clock. Nah, jadi penambahan clock untuk rangkaian SR flip-flop tadi. Nah, ini untuk CSR flip-flop itu kependekan dari clock set reset flip-flop. Nah, jadi untuk pengertiannya itu gated set reset flip-flop SR flip-flop jadikan tambahan gerbang. Selama pulsa clock berlogika 0, perubahan logika pada input S dan R tidak akan mempengaruhi logika output key dan key action. Artinya logika output tetap pada logika sebelumnya atau memang. Nah, ini untuk rangkaiannya. Ini rangkaian
kombinasi dan NAND, ini kombinasi N dan NOR. Untuk tabel kebenarannya, nah ini ketika clocknya 1, S-nya 1, R-nya 0, outputnya itu 10. Ketika clocknya 0, SR-nya 11, itu outputnya itu 10. Ketika clocknya 1, SR-nya 00, outputnya itu 10. Ketika clocknya 0, S-nya 0, R-nya 1, itu outputnya 10. Ketika clocknya 1, R-nya 1, S-nya 1, itu keluarnya 00 atau terlarang. Nah, jadi ketika clocknya 0, S-nya 1, R-nya 0, itu 00 juga atau memori terlarang, sama dengan yang tadi. Nah, jadi ketika clocknya 1, S-nya 0, R-nya 1, outputnya itu 01. Ketika clocknya 0, S-nya 1, R-nya 0, outputnya adalah 01. Ketika 1 clocknya S-nya 0, R-nya 0, outputnya 01. Nah, itu dari SR flip flop. Masuk yang ketiga, itu D flip flop. Nah, untuk D flip flop itu disebut juga data flip flop. Karakteristik D flip flop adalah output akan menyajikan data sesuai input D flip flop. Suatu D flip flop bisa dirancang dari sebuah CSR flip flop dengan menggunakan gabungan S dan invert input R. Nah, ini untuk rangkaian data flip flopnya. Nah, ini untuk tabel kebenarannya yang akan kita uji nantinya di rangkaian sebenarnya di aplikasi Proteus. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Nah, ketika clocknya 1, D-nya 1, maka outputnya itu 10. Nah, ketika clocknya 0, D-nya 0, itu outputnya 01 juga. Nah, ketika clocknya 1, D-nya 0, maka akan berubah kebalikan dari yang sebelumnya, adalah outputnya 01. Nah, ketika clocknya 0, D-nya 1, nah, kan outputnya 01. Nah, inilah penjelasan dari beberapa rangkaian flip flop. Nah, kita langsung saja masuk ke rangkaian flip flopnya untuk mengetahui tabel kebenaran ini apakah benar di rangkaian. Oke, saksikan. Ya, di sini kita memasuki untuk rangkaian nyatanya memakai aplikasi Proteus. Nah, di sini ada rangkaian SR, ini CSR flip flop, dan ini D flip flop atau data flip flop. Nah, untuk tabel kebenarannya, untuk SR flip flop pertama ya, SR flip flop itu ketika ini S dan ini R dan ini outputnya key dan key access. Nah, di sini bisa dilihat ketika 00 akan keluarnya 11. Nah, jadi ini 11 keterangannya atau terlarangnya. Nah, kedua itu 0 dan ini 1. Nah, itu keluarannya akan 10. Oke, kita lanjut lagi ketika 11. Nah, ketika 11 itu keluarannya 0, 1 dan 0. Lanjut lagi ketika 00. Ya, 00. Jadi, nah di sini terlarang lagi sama dengan yang pertama tadi. Itu terlarang ketika 11. Nah, ketika 11 itu 01. Nah, gitu. Jadi untuk rangkaian ini sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Oke, lanjut ke rangkaian CSR atau clock set reset. Nah, jadi di sini sama aja dengan ini, hanya saja penambahan atau penambahan clock
untuk rangkaian CSR flip-flop ini. Oke, kita mulai ke tabel kebenarannya ketika clocknya 1 dan S-nya 1, R-nya 1. Nah, akan mendapatkan 1 0. Nah, jadi ini terbalik ya, ini key-nya dan ini key aksen. Jadi begitu, jadi benar untuk angkanya. Dan ketika clocknya 0 dan S dan R nya 1 1. Nah, untuk rangkaiannya sama lagi, untuk keluarannya sama dengan yang tadi. Benar, rangkaian ke tabel kebenaran yang ketiga ketika clocknya 1 dan S dan R nya 0. Nah, itu tidak berubah, dengan sama dengan tabel kebenarannya lagi, keluarannya 0 1 atau 1 0. Kita masuk ke dalam keadaan terlarang ketika ini 1 1. Nah, itu akan 0 0 atau artinya ini terlarang. Lanjut lagi ketika clocknya 1 R nya ini error ya. Ketika clocknya 0 dan S nya 1, R nya 0. Nah, bisa dilihat itu 0 1. Nah, jadi benar ya, untuk N0 1. Ketika clocknya 1 dan S nya dan R nya 0 0, itu 0 1 nya. Oke, jadi untuk rangkaiannya ini benar dengan sesuai dengan tabel kebenaran yang ada di PPT tadi. Oke, lanjut ke penjelasan ketiga untuk rangkaian data flip-flop. Nah, di sini rangkaian flip-flop yang ada di dalam chip itu. Nah, ini adalah chip data flip-flopnya. Jadi ini rangkaian sederhananya dan ini rangkaian yang sebenarnya yang ada di dalam chip. Oke, kita jelaskan keduanya dan kita buktikan untuk kedua rangkaian. Oke, kita mulai untuk tabel kebenarannya. Ketika clocknya ED-nya 1, clocknya 1, tabel kebenarannya adalah 1 0 1 0. Kita buktikan juga ini. Nah, akan mendapatkan 1 0 atau key-nya dan key aksennya. Key-nya 1, 0-nya 1. Oke. Jadi benar. Jadi kita lanjut yang kedua, ketika clocknya 1 dan datanya 1, datanya 0, clocknya 0 dan datanya 0, dan akan mendapatkan untuk keluarannya tidak berubah ya. Coba juga ini. Nah, jadi keluarnya tidak berubah, sama dengan yang pertama tadi. Jadi kita lanjut yang ketiga, ketika clocknya 1, D-nya 1, D-nya 0. Nah, akan berubah. Nah, jadi untuk key-nya 0, key aksennya 1, sama dengan yang di sebelah. Nah, lanjut yang keempat, itu ketika clocknya 0, D-nya 1, dan ini juga. Nah, akan terjadi dan rangkaiannya keluarannya itu sama dengan sebelumnya tadi, key-nya 0 dan key aksennya 1 sama. Nah, jadi untuk rangkaian D flip-flop ini benar dengan tabel kebenaran yang sesuai dengan di PPT tadi yang saya paparkan. Jadi ini untuk 3 rangkaian yang saya jelaskan. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan pengertian register.
Sebuah flip-flop adalah sel memori 1 bit yang dapat digunakan untuk menyimpan data digital. Untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dalam hal jumlah bit, kita harus menggunakan sekelompok flip-flop. Sekelompok flip-flop ini dikenal sebagai register. Register bit akan terdiri dari sejumlah flip-flop. Misal sebuah register 4 bit, maka flip-flop yang digunakan sebanyak 4 flip-flop. Flip-flop penyusunannya bisa SR flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop maupun T flip-flop dengan karakternya masing-masing. Data biner dalam register dapat dipindahkan dari satu flip-flop ke flip-flop berikutnya. Register yang memungkinkan transfer data tersebut disebut sebagai register geser, shift register. Pada dasarnya, perpindahan data pada register geser dilakukan secara serial. Ada beberapa macam pergeseran register, diantaranya register geser kiri, shift left register, register geser kanan, shift right register, register geser melingkar, shift round register. Register geser kiri, sesuai namanya, register ini bergerak ke kiri, artinya register ini mendapat input awalan dari kanan. Bit tertinggi pada register menuju kiri, bit terendah. Bit tertinggi pada biner disebut mouse signifikan bit MSB, dan bit terendah pada biner disebut least signifikan bit LSB. Dan ini rangkaian register geser kiri, dan di sebelahnya tabel kebenaran register geser kiri. Oke, lanjut ke register geser kanan. Arah pergeseran register geser kanan dari MSB ke LSB, flip-flop bit tertinggi mendapat input awalan lebih dulu. Berbalikan dengan register geser kiri, jika register geser kanan sebanyak 4 bit seperti gambar di atas, maka tahap pertama terjadi pada FF3 bit 3, tahap kedua pada FF2 bit 2, tahap ketiga pada FF1 bit 1, tahap keempat pada FF0 bit 0. Dan ini rangkaian register geser kanan. Di sebelahnya tabel kebenaran register geser kanan. Ini rangkaian register geser kiri, yang itu FF0, FF1, FF2, FF3. Ketika inputan 0, maka keluarannya 0. Ketika 11, maka F01. Ketika clocknya 2, maka keluaran FF1 1. Ketika clocknya 3, maka keluaran FF2 1. Ketika clock 4, maka keluaran FF3 1. Lanjut ke register geser kanan. Ketika inputan 0, maka keluarannya 0. Ketika inputan 11, maka keluaran FF3 1. Ketika clocknya 2, maka FF2 keluarannya 1. Ketika clocknya 3, maka keluaran FF1 1. Ketika
clocknya 4, maka keluaran FF 0 1. Ini penjelasan rangkaian register geser kiri dan kanan. Baik, itu tadi penjelasan dari rangkaian flip-flop dan rangkaian register. Nah, jadi dari rangkaian tersebut bisa disimpulkan untuk rangkaian flip-flop itu adalah rangkaian yang dapat bekerja hanya dengan dua buah input dan output secara berlawanan. Nah, flip-flop juga merupakan rangkaian yang penting dalam sistem elektronik digital dan juga elemen penyimpanan dasar pada logika sekuensial yang digunakan pada komputer, alat komunikasi, dan tipe elektronik lainnya. Nah, penjelasan clock adalah salah satu masukan yang ada dalam beberapa rangkaian flip-flop. Sinyal clock mencegah flip-flop berubah keadaan sebelumnya. Nah, itu kesimpulan dari rangkaian flip-flop. Nah, untuk kesimpulan rangkaian register sebagai berikut. Register istilah konversi dan preservasi seni warisan budaya bisa disusun untuk membuat kamus khusus bidang konservasi dan preservasi seni warisan budaya yang berguna bagi pengembangan keilmuan ini, terutama juga membantu kaum akademisi, peneliti, konservator, dan preservator. Selain itu, analisis wacana pada bidang konservasi dan preservasi seni budaya dapat memberikan referensi baru dalam penerapan dan penggunaan istilah tersebut secara tepat. Nah, itulah penjelasan dari rangkaian flip-flop, macam-macam flip-flop tadi, dan dua rangkaian register. Sekian penjelasan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.